Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ridwan Indra Gustianto dari Prodi Sains Data dengan NIM 0535078111. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yaitu membuat MySQL dari IRD yang diberikan di dalam soal. Nah, di dalam IRD di sini, setelah saya baca sebentar tadi itu, secara garis besar membuat ERD untuk membuat database untuk sebuah rumah sakit. Nah, di dalam database tersebut terdapat beberapa tabel, yaitu yang pertama pasien, terus ada dokternya, kemudian ada admin dan admin dokter, dan ada pendaftaran pasien. Baik, kita langsung mulai saja. Kali ini saya menggunakan PHP MyAdmin. Mari kita buat database baru. Di sini dimasukkan database rumah sakit. Oke, sekarang sudah terbuat database rumah sakit. Kali ini yang akan kita buat pertama kali adalah yang pertama pasti dokter. Nah, di dalam dokter tersebut ada beberapa atribut, yaitu nama dokter, terus alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, dan lain-lain. Nah, yang menjadi primary key-nya adalah ID dokter. Nah, kita buat langsung saja tabel baru menggunakan SQL. Nah, kita ketik saja create table. Tab di create table dokter. Nah, di dalam tabel dokter tadi menjadi primary key adalah ID dokter. Kan kita set menjadi variabelnya integer. Lalu atribut kedua yaitu nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan waktu kerja. Oke, berarti ini nama dokter. Kita beri besar, lalu tanggal lahir, lalu alamat, nomor HP, lalu waktu kerja, spesialis. Variabelnya adalah varchar. Terus lagi nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor HP, waktu kerja, spesialis. Ya, sudah semua.
Nah, kita buat saja. Oke, di sini sudah terbuat tabel baru, yaitu dokter dengan primary key yaitu ID dokter. Nah, namanya kita menggunakan karakter, tanggal lahir menggunakan date picker, time-nya juga time picker. Untuk nomor HP kita gunakan voucher 15 karena nomor HP mengandung simbol plus, jadi kalau menggunakan integer kayaknya kurang tepat, jadi kita gunakan voucher. Selanjutnya kita buat tabel baru yaitu pasien dokter. Kita buat pasien dulu. Rumah sakit. Kita coba buat lagi. Create tabel pasien. Nah, berarti tadi di pasien ada ID pasien. Kita set menjadi integer. Lalu nama pasien. Jenis kelamin. Sekarang yang ketiga adalah alamat. Kemudian sudah. Nah, di jenis kelamin ini harusnya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kita coba search di sini. Oh, kita menggunakan enum laki-laki atau perempuan. Nah, intinya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, ditampilkan dengan tipe data enum. Oke, kita cek kembali apakah masih ada yang kurang. Nama pasien, jenis kelamin, ID pasien, alamat pasien sudah semua. Kita coba create table. Oke. Oh, ya bisa.
Selanjutnya kita buat tabel yang ketiga, yaitu administrator, karena administrator akan menginput segalanya nanti. Kita coba buat administrator. Di sini akan menggunakan primary key adalah ID admin yang digunakan sebagai primary key. Berarti kita buat tabel kembali. Create table administrator. ID admin. Admin yang menggunakan pelajar. Lalu adalah waktu jaga. Oke, kita cek kembali. Administrator adalah di admin, waktu jaga, nama admin. Ya, sudah semua. Coba kita buat. Sudah jadi ada tabel baru yaitu administrator. Selanjutnya kita buat daftar. Nanti karena pasien pasti akan mendaftar untuk pengobatan. Dalam daftar ini yang menjadi primernya adalah ID daftar, lalu ID admin, ID pasien obat, dan nanti memanggil primary key dari administrator menjadi foreign key di sini, dan ID pasien juga. Berarti kita buat kembali create tabel daftar. Di sini kita gunakan ID daftar sebagai primary key. Kemudian ID admin dan ID pasien. Berarti kita memanggil dua data tersebut, ID admin, integer, ID pasien, integer. Di sini kita tinggal memanggil data dari tabel yang telah kita buat tadi, yaitu admin dan pasien. Nah, kita masukkan foreign key. Foreign key ID admin, reference tabel dari administrator, ID admin, foreign key ID pasien, reference pasien, ID pasien. Oke. Di daftar ada admin, ada pasien. Oke. Ya, coba kita buat. Oke, selanjutnya kita buat dokter admin. Nanti dokter admin akan memberikan data kepada administrator dan menyimpan data dokter. Oke, jadi admin ini akan menginput data dokternya.
tabel dokter admin, ya dokter admin. Nah, di sini yang menjadi primary key karena ID admin dan ID dokter sudah digunakan, yang akan digunakan adalah ID data. Berarti kita gunakan ID data sebagai primary key. Di data integer ID key, lalu ID admin, ID dokter, ID admin integer, ID dokter integer juga. Kita panggil data dari tabel admin dan dokter dengan cara memasukkan foreign key. ID admin, reference administrator, ID admin, foreign key, ID dokter, reference dokter, ID dokter. Oke, kita coba cek lagi ID data, ID admin, ID dokter, data admin dokter. Oke, kita coba buat. Oke, bisa. Lalu yang terakhir adalah pasien dokter. Kita buat tabel baru. Di dalam sini kita tabel pasien dokter. ID pasien dokter, pasien dokter. Oke, integer. Oke, lalu ada ID dokter di pasien waktu periksa resep. ID dokter, ID pasien waktu periksa, karena waktu kita gunakan time. Nah, resep di dalam database ini saya asumsikan resepnya adalah berbentuk gambar, jadi kita gunakan data. Mari kita cari data for long blurb, betul, long blurb. Nah, resep long blurb nanti akan tipe filenya, tipe datanya adalah upload file. Oke, lalu kita memanggil
data dari dokter dan pasien dengan cara memasukkan foreign key-nya. Foreign key ID dokter, reference dokter, ID dokter, foreign key, ID pasien, reference pasien, ID pasien. Oke, sudah. Oke, sudah bisa dibuat. Jadi sudah terbuat semua tabelnya. Itu ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah terbuat semua. Lalu kita coba cek di sini untuk hubungan. Oke, nih di dalam gambar ini jadi sudah tertampilkan bahwa setiap tabel sudah berhubungan. Seperti misalnya di dalam daftar terdapat admin dan pasien, terus di dalam tabel dokter ada nadi dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Lalu kita coba cek lagi pasien ada nomor HP, nggak ada. Oke, kita coba input satu data di dalam nama dokter. Oke, ada dokter, nama dokter. Oke, kita coba masukkan data baru. ID dokternya misal 01. Adit, tanggal lahirnya, oh, kita coba tanggal lahirnya di tahun alamat Jakarta, nomor HP 0812 karena nomor HP Indonesia menggunakan plus 62, kita coba masukkan plus 62 85 1999. Oke, misalkan ini 06. Oke, spesialisnya jantung. Oke, sudah bisa terbuat. Di sini sudah ada data baru ya, yaitu namanya Adit, tanggal lahir, asal Jakarta, dan lain-lain. Nah, kita coba tadi yang menggunakan upload file itu di dalam pasien dokter. Tadi ada tipe data yang menggunakan choose file, yaitu mengupload file. Nanti karena kita menggunakan long blob, izin maksimalnya adalah 40 MB. Kita masukkan ID pasien dokternya, ada misal 01, ID dokter misal Adit, ID pasien, oh kita belum membuat ID pasien, coba kita buat ID pasien dulu, kita buat data pasien dulu. Data pasien kita insert nama pasien satu juga, nama pasien Agus, alamatnya Jakarta,
Jenis kelaminnya karena ada dua pilihan hanya tadi, laki-laki dan perempuan, karena Agus laki-laki. Oke, kita coba cek dulu datanya sudah masuk ya. Ada pasien 01 Agus laki-laki Jakarta. Oke, kita coba buat data pasien dokter, insert. Nah, 01 jadi edit, ada 1 Agus. Nah, waktu periksaan kita misal buatnya jam 9. Oke, nah ini ada tipe data yang upload file, jadi nanti akan diarahkan ke sini. Kita coba misal gunakan file random saja. Oh, jangan yang ini. Oke, kita coba diskusi aljabar linear. Oke, go. Oke. Nah, di sini sudah ada data baru, yaitu yang kita upload tadi. Nah, sudah terdapat data barunya di sini berbentuk file. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dapat dikoreksi. Terima kasih, selamat malam.